Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami dari kelompok 2 mata kuliah psikologi dakwah akan menjelaskan beberapa poin-poin yang terdiri kelompok kami. Ya, langsung saja saya jelaskan. Yang pertama, pengertian karakteristik psikologi manusia. Yang pertama, pengertian karakteristik menurut bahasa karakteristik dalam kamus Oxford, kamus bahasa Inggris, adalah berarti membentuk sebagian dari karakter seseorang atau berpikir. Sedangkan menurut KBBI adalah tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan seseorang yang lain. Untuk menurut istilah, ada beberapa pendapat tokoh. Yang pertama, menurut Grieg, karakter didefinisikan sebagai paduan daripada segala tabiat manusia yang bersifat tetap, sehingga menjadi tanda yang khusus untuk membedakan orang yang satu dengan orang yang lain. Ya, selanjutnya menurut Fasli Jalal menyebutkan bahwa karakter ialah nilai-nilai khas yang baik, yaitu baik nilai kebaikan, mau berbuat baik, nyata berkehidupan baik dan berdampak baik terhadap lingkungan. Ya, yang kedua, pengertian psikologi. Untuk pengertian psikologi yaitu menurut bahasa dari kamus Oxford bahasa Inggris diambil dari kata psikologi yang berarti ilmu atau studi tentang pikiran dan bagaimana fungsinya. Selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, psikologi adalah ilmu yang berkaitan dengan proses mental, baik normal maupun abnormal dan pengaruhnya pada perilaku, atau ilmu pengetahuan tentang gejala dan kegiatan jiwa. Menurut istilahnya psikologi, ada beberapa pendapat para tokoh. Yang pertama, menurut Gardner Murphy, yaitu psikologi adalah ilmu yang mempelajari respon yang diberikan oleh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Selanjutnya, menurut Boring, Edwin G., Herbert S. Langfield, dan Harry P. Weld, psikologi adalah studi tentang hakikat manusia. Kemudian untuk pengertian manusia itu sendiri secara bahasa menurut kamus Oxford, yaitu diambil dari bahasa Inggris yang berarti human, yang artinya manusia itu dari atau karakteristik orang, berbeda dengan Tuhan, hewan ataupun mesin. Yang menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, manusia adalah makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk hidup. Ya, secara istilah manusia ada beberapa pendapat. Yang pertama, pendapat Ortega y Gasset, seorang filsuf Spanyol, mendefinisikan manusia sebagai makhluk yang mampu merenungkan diri. Itu menurut Ortega y Gasset. Sedangkan menurut Max Keller, seorang filsuf Jerman, menjelaskan bahwa manusia tidak mempunyai dunia keliling yang terbatas seperti dunia hewan. Jadi dunianya manusia itu luas. Ketiga, menurut Notonegoro, mensifatkan manusia sebagai makhluk yang pluralistik. Dalam arti ia tersusun atas jiwa dan raga. Jadi dari beberapa pendapat tersebut dapat kita tarik kesimpulan. Jadi karakteristik psikologi manusia adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari karakter atau sifat-sifat manusia seperti tabiat, akhlak, budi pekerti, yang mana kesemuanya itu membawa dampak baik bagi lingkungan. Ya, selanjutnya untuk poin B, konsep psikologi tentang manusia, yaitu konsep psikologi tentang manusia, banyak teori psikologi yang membicarakan tentang manusia. Di antaranya ada tiga teori. Yang pertama, teori psikoanalisa. Tokoh dari teori ini ada Sigmund Freud. Fokus perhatiannya ditunjukkan kepada struktur manusia, yakni kepada totalitas kepribadian manusia, bukan pada bagian-bagian yang terpisah. Menurut teori ini, perilaku manusia merupakan hasil interaksi dari 3 subsistem dalam kepribadian manusia, yaitu id, ego, dan superego. Selanjutnya ada teori behaviorisme. Teori behaviorisme menurut
tokohnya yaitu Thorndike. Teori behavioristik dikaitkan dengan belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Perubahan tingkah laku boleh berwujud sesuatu yang konkret atau yang non konkret. Itu menurut Thorndike. Yang ketiga ada teori psikologi humanistik. Tokohnya yaitu yang mengemukakan pendapatnya menurut Arthur Combs, perilaku yang keliru atau tidak baik terjadi karena tidak adanya kesediaan seseorang melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai akibat dari adanya sesuatu yang lain yang lebih menarik dan memuaskan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep psikologi tentang manusia merupakan suatu konsep ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang manusia. Ada 3 teori yang membicarakan tentang manusia, yaitu yang pertama tadi teori psikoanalisa, yang kedua teori behaviorisme, dan yang ketiga teori humanistik. Kemudian di sini selanjutnya poin C, yaitu psikologi manusia menurut Al-Quran. Psikologi manusia dalam Al-Quran yaitu ilmu jiwa yang dikembangkan di dalamnya membahas tentang nafas sebagai akunya aku. Islam mengenal sebuah istilah yang tidak dimiliki teori psikologi manapun yang disebut fitrah. Penciptaan manusia berasal dari unsur suci dari Allah. Manusia dilahirkan dalam keadaan membawa fitrah. Fitrah yang dimaksud adalah agama yang lurus. Potensi untuk mengenal dan mentauhidkan Allah, cenderung kepada kebenaran dan tidak mengalami penyimpangan. Menurut Al-Ghazali, setiap insan yang dilahirkan di dunia ini wajib mengenal Allah. Usaha untuk mencari kebenaran merupakan usaha untuk memuaskan ruh. Usaha itu bertujuan untuk memperoleh kedamaian dalam diri. Di sini pemakalah menarik kesimpulan, yakni psikologi manusia menurut Al-Quran yaitu sebuah ilmu jiwa yang dikembangkan di dalamnya membahas tentang nafas dan fitrah manusia. Kemudian poin D tentang pusat perhatian psikologi dakwah. Pusat perhatian psikologi terhadap proses dakwah sekurang-kurangnya meliputi 4 hal. Yang pertama yakni analisa terhadap seluruh komponen yang terlibat dalam proses dakwah kepada dai. Yang kedua, bagaimana pesan dakwah menjadi stimulus yang menimbulkan respon mat'u. Yang ketiga, bagaimana proses penerimaan pesan dakwah oleh mat'u. Faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, bagaimana dakwah dapat dilakukan secara persuasif, yaitu proses mempengaruhi dan mengendalikan perilaku mat'u dengan pendekatan psikologis atau dengan menggunakan cara pikir dan cara merasa mat'u. Poin D ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pusat perhatian psikologi terhadap proses dakwah yaitu analisa bagaimana pesan dakwah menjadi stimulus, bagaimana proses penerimanya, dan juga bagaimana dapat dilakukan secara persuasif. Baiklah, selanjutnya poin E, manusia sebagai objek studi. Secara psikologi, manusia sebagai objek dakwah dibedakan oleh berbagai aspek, diantaranya mempunyai sifat kepribadian yang penakut, pemarah, suka bergaul, dan sombong. Selain itu, manusia mempunyai intelijensi, yaitu aspek kecerdasan. Seseorang mencakup kewaspadaan, kemampuan belajar, kecepatan berpikir, kesanggupan untuk mengambil keputusan tepat dan cepat, kepandaian menangkap dan mengelola kesan-kesan atau masalah, dan kemampuan mengambil kesimpulan. Manusia juga mempunyai pengetahuan dan juga keterampilan atau disebut dengan skill. Ada juga nilai-nilai dan peranan. Objek psikologi dakwah sebagaimana umumnya ilmu pengetahuan yang lain selalu terdiri dari 2 objek kajian material dan objek formal. Yaitu objek materialnya yaitu objek yang menjadi pokok bahasan sebuah ilmu, sedangkan objek formal yaitu sudut pandang sebuah ilmu yang dikaji.
Jadi, inilah yang menjadi alasan mengapa manusia adalah sebagai objek studi dalam psikologi dakwah, karena manusia memiliki kemampuan melebihi makhluk-makhluk lain. Sebab manusia juga memiliki kelebihan, yaitu berupa akal. Pendapat yang pertama yaitu Amrullah Ahmad dan Ahmad Subandi, bahwa objek material ilmu dakwah adalah Al-Quran dan hadis. Sedangkan pendapat yang kedua yaitu Muhammad Ali Aziz, bahwa objek formalnya adalah manusia. Islam sebagai agama samawi bersumber dari Al-Quran sebagai sumber utama dan hadis sebagai sumber kedua. Objek formal ilmu dakwah yaitu proses pengelolaan pesan-pesan keagamaan pada seluruh perilaku manusia dalam interaksi religius masyarakat di mana manusia hidup. Jadi kesimpulannya yaitu manusia menjadi objek studi karena manusia oleh Allah SWT dianugerahi banyak kelebihan dibandingkan dengan makhluk lain. Manusia mempunyai akal, intelijen, kecepatan berpikir, kemampuan belajar, dan kemampuan mengambil kesimpulan. Oleh karena itu, sangat cocok dan tepat apabila manusia dijadikan sebagai objek dari sebuah studi, dilihat dari berbagai kelebihannya tersebut. Selanjutnya poin F, yaitu fitrah manusia sebagai konsep utama dalam psikologi Islam. Pengertian fitrah dalam bahasa, secara bahasa atau etimologi berasal dari kosakata bahasa Arab, yakni fatoro yang berarti kejadian. Oleh karena kata fitrah itu berasal dari kata kerja yang berarti menjadikan, para musafir mengartikan fitrah berbeda-beda. Ada yang mengartikan secara literal dengan kata penciptaan, atau ada pula yang mengartikan sebagai din Islam atau agama yang hanif. Istilah fitrah menurut para ahli. Yang pertama M. Quraisy Shihab mengatakan fitrah manusia adalah kejadian sejak semula atau bawaan sejak lahir. Yang kedua dari Novita Rahmi merumuskan fitrah, yaitu dalam merumuskan manusia, psikologi Islam tidak melihatnya hanya dari perilaku semata-mata yang diperlihatkan oleh manusia, bukan pula dengan didasarkan pada spekulasi tentang apa dan siapa manusia itu. Dalam ayat Al-Quran ada 3 aspek utama yang harus dirumuskan dalam diri manusia, yaitu aspek jasmaniyah, aspek nafsiyah, dan aspek rohaniyah. Selanjutnya yang ketiga yaitu septigumian dari substansi jasmani adalah salah satu aspek dalam diri manusia yang bersifat material, sedangkan substansi rohani adalah substansi psikis manusia yang menjadi esensi kehidupan. Selanjutnya yaitu pendapat dari Mujib. Fitrah merupakan citra asli manusia yang berpotensi baik atau buruk, di mana aktualisasinya tergantung pilihannya. Fitrah baik merupakan citra asli yang primer, sedang fitrah yang buruk merupakan citra asli yang sekunder. Yang kelima yaitu Zulkarnain. Psikologi Islam memiliki ciri-ciri mengenai konsep fitrah manusia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, manusia mempunyai raga dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Yang kedua, manusia itu semuanya baik dari segi fitrah, maksudnya sejak semula. Yang ketiga, manusia adalah ruh. Al-Quran secara tegas menyatakan bahwa kehidupan manusia tergantung pada wujud roh dalam badannya. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa fitrah manusia yaitu sifat atau kejadian bawaan yang sudah ada sejak lahir. Sedangkan psikologi Islam memiliki ciri-ciri mengenai konsep fitrah
manusia, yaitu manusia mempunyai raga dengan bentuk yang sebaik-baiknya, baik dari segi fitrah manusia. Dari fitrahnya manusia adalah ruh. Mungkin cukup itu dari kelompok kami. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.